Informasi berikutnya, Saudara Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengumumkan alokasi pendanaan pembangunan IKN dalam APBN 2025 mencapai 15 triliun rupiah. Meski begitu, menurut Thomas, angka itu bisa bertambah sesuai kebutuhan pemerintahan mendatang. Menurut Thomas, alokasi anggaran IKN akan disalurkan untuk otorita IKN sebesar 5,89 triliun rupiah dan Kementerian PUPR sebesar 9,11 triliun. Namun, ia mengingatkan pemerintahan selanjutnya agar tak bertumpu pada APBN untuk mendanai IKN. Mengingat anggaran pemerintah hanya ditargetkan untuk membiayai 20% dari total kebutuhan pembangunan ibu kota baru itu. Sejak pembangunan IKN dimulai tahun 2022 hingga pertengahan 2024, total alokasi APBN tercatat sudah mencapai 76,5 triliun rupiah. Untuk 2025 itu saat ini 15 triliun, Pak. Tapi bisa ditambah dari diskresi dari ruang diskresi Presiden tadi menurut kebutuhan. Memang IKN tidak sepenuhnya akan tidak sepenuhnya dari APBN, itu dari pertama kali kan. Sudah berkali-kali menjelaskan bahwa beliau komit bahwa IKN akan berlanjut. Sebelumnya, Saudara, dalam pembukaan Rakornas Basnas tahun 2024 di Istana Negara IKN, Presiden Joko Widodo menegaskan keputusan memindahkan ibu kota bukan keputusan Presiden saja, tapi seluruh rakyat Indonesia yang diwakili anggota DPR di Senayan. Menurut Jokowi, IKN bukan proyek Presiden. Ini bukan keputusan Presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta. Supaya jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, bukan. Itu sudah melalui tahapan yang baik dalam kita berbangsa dan bernegara. Kementerian Keuangan mengalokasikan 15 triliun rupiah untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara pada tahun pertama pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono bilang alokasi 15 triliun terbagi untuk otorita IKN sebesar 5,89 triliun dan Kementerian PUPR 9,11 triliun. Namun Thomas menegaskan anggaran masih bisa berubah tergantung diskresi Presiden terpilih Prabowo Subianto. Di IKN itu untuk 2025 itu saat ini 15 triliun, Mbak. Tapi bisa ditambah dari diskresi dari ruang diskresi Presiden tadi menurut kebutuhan. Nah sekarang saat ini di 15 triliun itu di breakdown IKN 5,89 T dan PUPR 9,11 ya. Tapi sekali lagi angka itu bisa berubah, bisa. Tapi prinsipnya adalah banyak yang di ruangnya itu diberikan ke diskresinya Pak Prabowo. Investor, investasi asing sudah masuk ke Ibu Kota Nusantara tadi pagi dari Australia untuk bidang pendidikan. Kemudian tadi juga dari Rusia untuk properti dan sekarang juga dari China juga untuk properti. Ini menunjukkan kepercayaan dari investasi baik lokal, domestik maupun internasional bahwa Nusantara memang tempat yang sangat menarik bagi investasi. Tapi urusan untuk yang fasilitas kepemerintahan memang semua dihandle oleh pemerintah. Pak, berarti ini investasi asing perdana ya Pak, yang groundbreaking? Ya hari ini ya. Ya. Kedepannya ada lagi nggak Pak? Kedepannya untuk yang asing sendiri ada? Ini yang sudah tanda tangan LOI kan sudah banyak, kan diseleksi, kan di screening, tidak semua masuk langsung ya ini masuk ya ini masuk ya kan. Disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di IKN.
agar terbangun sebuah ekosistem yang baik sehingga Nusantara menjadi lokasi yang menarik. Total investasi dari swasta berapa Pak hingga groundbreaking ke-8 ini? Nanti tanyakan ke Pak Menteri. Pak Raja Juli, komplit semuanya. Pak, ini groundbreaking terakhir sebelum 20 Oktober Pak? Apa ya? Ya belum tentu, nanti jangan-jangan seminggu nanti tanya yang pengen. Terima kasih teman-teman. Groundbreaking lagi. Optik melawai. Saudara, Ibu Kota Nusantara resmi dibuka untuk umum. Kawasan yang bisa dikunjungi antara lain Plaza Sereboni dan Taman Kusuma Bangsa. Menurut juru bicara Otorita IKN, jumlah masyarakat yang berkunjung dibatasi sebanyak 300 orang per hari. Masyarakat yang ingin berkunjung terlebih dahulu mendaftar di aplikasi. Kawasan yang bisa dikunjungi antara lain Plaza Sereboni dan Taman Kusuma Bangsa dengan jam kunjungan antara jam 9 pagi hingga jam 5 sore. Warga mengaku sangat antusias dengan pembukaan kawasan IKN. Agar masyarakat bisa melihat sendiri bagaimana pembangunan Ibu Kota Nusantara ini berlangsung dan bagaimana pengerjaan yang bangunan-bangunan yang sangat indah. Ini ada ibu-ibu, silakan Bu, agak sini Bu. Ya, berasal dari mana? Banjarmasin. Ya, jadi inilah maksud saya, kami adalah agar masyarakat umum bisa menikmati langsung, ya, kemudian juga mengetahui ya progresnya sampai di mana. Penampakan burung Garuda ikonik pada Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur terlihat sudah mulai menghijau. Menurut perancang Nyoman Nuwarta, Istana Garuda sudah mulai menghijau karena dilapis asam patina untuk mempercepat perubahan warna bilah. Proses oksidasi secara perlahan akan mengubahnya menjadi warna biru toska. Jadinya di mana preskon? Nggak tahu.